Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nanda Delia Salsafila, NIM 1802055068, Prodi Ilmu Komunikasi B 2018, Universitas Mula Warman. Baik, di sini saya akan membahas tentang model perencanaan komunikasi oleh John Middleton. Jadi disimak ya. John Middleton mengemukakan model perencanaan komunikasi terbagi menjadi 10 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data baseline dan need assessment. Kemudian yang kedua yaitu perumusan tujuan komunikasi. Yang ketiga yaitu analisis perencanaan dan pengembangan strategi. Yang keempat yaitu analisis dan segmentasi khalayak. Yang kelima, pemilihan media. Yang keenam, desain dan pengembangan pesan. Yang ketujuh, perencanaan manajemen. Yang kedelapan, pelaksanaan pelatihan. Yang kesembilan, implementasi atau pelaksanaan. Dan yang kesepuluh, evaluasi program. Model komunikasi ini akan saya bahas dengan judul skripsi yang akan saya angkat, yakni Strategi Komunikasi Puskesmas Maridan dalam Penyuluhan dan juga Penyebaran Berita Hoaks di kalangan masyarakat terkait dengan COVID-19. Seperti yang sudah dikemukakan di awal tadi, bahwa model perencanaan komunikasi John Middleton ini memiliki 10 tahapan yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengumpulan data baseline dan juga need assessment. Database atau pangkalan data adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Database yang dimaksud yaitu database milik Puskesmas Maridan. Database yang diakses adalah yang terkait dengan COVID-19, baik itu masyarakat yang terpapar oleh virus corona ataupun hasil swab positif dan negatif yang berisikan tentang fakta yang hanya bisa diakses oleh anggota atau instansi milik Puskesmas Maridan. Setelah kita mendapatkan data dari Puskesmas Maridan, selanjutnya kita akan melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu need assessment. Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat ataupun khalayak, kita harus mengamati terlebih dahulu apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Setelah kita mengamati, sebenarnya masyarakat ini menginginkan informasi yang berisikan fakta-fakta terkait dengan COVID-19. Karena kebanyakan masyarakat mempercayai setiap informasi yang berada di luar sana. Dia tidak dapat membedakan berita mana yang berisikan fakta sebenarnya dan berita yang tidak berisikan fakta. Sehingga inilah yang membuat keraguan, ketakutan di dalam masyarakat. Puskesmas Maridan harus bisa memberikan berita mengenai fakta kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut dan tidak bimbang lagi mengenai informasi mana yang benar dan tidak benar. Tahapan yang kedua yaitu perumusan tujuan komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai antara lain yaitu untuk menggambarkan strategi komunikasi yang bagaimana yang dilakukan oleh Puskesmas Maridan beserta kepala desa, dan untuk menjelaskan penyuluhan yang bagaimana yang dilakukan oleh pihak Puskesmas kepada masyarakat. Tahap yang ketiga yaitu analisis perencanaan dan pengembangan strategi. Agar komunikasi yang kita sampaikan tepat sasaran ke khalayak, kita harus memperhatikan strategi yang kita pakai. Bagian ini sangatlah penting. Sehingga Puskesmas Maridan harus bisa menyampaikan informasi secara cepat dan tepat, agar masyarakat tidak termakan oleh berita-berita hoaks di luar sana. Informasi yang diberikan pun di-upload di sosial media milik Puskesmas Maridan seperti di Instagram dan juga di Facebook agar masyarakat percaya bahwa informasi ini berisikan fakta yang sebenarnya.
Tahap yang keempat yaitu analisis dan segmentasi khalayak. Khalayak yang dianalisis di sini yaitu masyarakat Desa Telemau yang menggunakan sosial media aktif seperti Facebook dan juga Instagram yang berumur 25 sampai dengan 45 tahun. Tahap yang kelima yaitu pemilihan media. Media yang dipilih yaitu media elektronik seperti handphone dan juga laptop, karena menyangkut dengan sosial media. Media elektronik ini dipilih karena penyebaran informasinya yang begitu cepat, berbeda dengan media cetak. Tahap yang keenam yaitu desain dan pengembangan pesan. Penyampaian pesan yang dilakukan yaitu secara periodik, yaitu berkala secara terus-menerus dan tertata dengan baik. Semisal, satu hari akan diberikan informasi sampai 2 atau 3 kali, begitupun hari-hari berikutnya. Setelah menyampaikan informasi secara periodik, selanjutnya kita melakukan evaluasi dampak apa yang diberikan oleh masyarakat. Semisal, masyarakat sudah dapat mengetahui fakta dan hoaks mengenai COVID-19 yang diberikan langsung oleh pihak Puskesmas Maridan. Atau apakah masyarakat masih belum bisa membedakan berita mana yang berisikan fakta dan juga berita mana yang berisikan hoaks. Tahapan yang ketujuh yaitu perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen ini mencakup penetapan tujuan dan juga standar. Kemudian, penetapan aturan dan prosedur. Bagian perencanaan manajemen ini sangatlah penting karena kita harus bisa menyusun bagian mana saja yang akan kita kerjakan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti penetapan tujuan. Tujuan yang ingin dilakukan oleh pihak Puskesmas yaitu agar masyarakat tidak termakan hoaks mengenai berita COVID-19 yang simpang siur di luaran sana. Serta pastinya informasi ini memiliki aturan dan prosedur yang sudah disusun agar masyarakat dapat memahaminya lebih baik. Tahapan yang ke-8 yaitu pelaksanaan pelatihan. Di tahap ini kita harus melakukan pelatihan terlebih dahulu sebelum kita melakukan eksekusi penyebaran beritanya atau penyebaran informasinya. Di bagian ini hanya melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana dan cara bagaimana yang akan dilakukan ke depannya. Tahapan yang ke-9 yaitu implementasi atau pelaksanaan. Di tahap ini barulah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun, pemberian informasi-informasi seperti apa yang sudah kita susun sedemikian rupa. Barulah kita menyebarluaskannya kepada masyarakat agar sampai kepada masyarakat sudah secara matang dan teratur. Tahapan ke-10 yaitu evaluasi program. Setelah kita menyebarluaskan informasi secara berkala dan sudah tersusun sedemikian rupa, barulah kita melihat apakah masyarakat ini dapat mempercayai dan dapat mengetahui berita-berita yang berisikan fakta dan juga tidak. Apakah program yang kita lakukan sudah mendapatkan target pencapaian ataukah belum? Bagaimana efek yang ditimbulkan oleh masyarakat? Semisal, ternyata masyarakat Desa Telemau sudah dapat membedakan berita mana yang berisikan berita fakta dan juga berita hoaks atau berita bohong. Nah, dengan hasil yang sudah didapati itu, maka kegiatan yang telah kita lakukan dapat dikatakan berhasil. Demikianlah penjelasan saya mengenai model perencanaan komunikasi milik John Middleton yang memiliki 10 tahapan. Sekian pemaparan saya Nanda Delia Salsafila, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.